Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Serang kendalikan kebutuhan pokok masyarakat. Pemkot Tangerang Selatan terus berupaya turunkan angka stunting. Antisipasi banjir, kelompok masyarakat Kelurahan Ramanuju Kota Cilegon bangun sumur resapan. Polres Pandeglang berhasil membongkar praktik prostitusi berkedok rumah tinggal. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Serang saat ini tengah menyiapkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat tinggi. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar beberapa komoditi. Berikut laporan Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Serang saat ini tengah menyiapkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat tinggi. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar beberapa komoditi diantaranya kebutuhan pokok beras, telur ayam, minyak goreng, dan daging ayam. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Harian TPID Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, usai rapat koordinasi TPID Kabupaten Serang bersama Bank Indonesia Banten, Bulog Subdivre Serang, dan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah terkait di Aula TB Saparudin Setda Kabupaten Serang Selasa 18 Oktober 2022. Menurut Entus ada dua isu atau dua agenda yang dibahas. Yang pertama itu adalah roadmap atau peta jalan pengendalian inflasi khususnya untuk OPD-OPD terkait yang belum sejalan dengan arahan dari BI yang harus disempurnakan. Kemudian yang kedua adalah membahas ketersediaan komoditi di wilayah Kabupaten Serang, di mana saat ini sedang musim peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023. Dari informasi yang disampaikan baik dari Bulog, dari Perindag, dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, ada beberapa komoditi yang harus kita antisipasi ketersediaannya untuk pasokan masyarakat. Yang pertama beras. Untuk mengantisipasinya kita akan melakukan operasi pasar. Nanti ada kerjasama antara Dinas Perindag dengan Bulog karena saat ini permintaan terhadap beras ini cukup tinggi. Yang lainnya adalah komoditi telur ayam, kemudian juga ada daging ayam, kemudian minyak goreng. Nah ini kita nanti akan lakukan operasi pasar supaya pasokan ke masyarakat ini bisa stabil. Terus juga mengatakan kedepannya dalam rangka menampung hasil alam petani-petani di wilayah Kabupaten Serang dan untuk menstabilkan harga di masyarakat, maka Pemda Kabupaten Serang perlu membentuk pusat agro. Selain itu, kehadiran PT Wilmar di Kabupaten Serang harus disambut baik karena PT Wilmar membeli gabah petani langsung setelah panen tanpa harus mengeringkan lagi. Dan ini membuat petani tidak sulit lagi untuk menjual hasil panennya. Tapi di sisi lain ada yang perlu mendapat perhatian ke depan yaitu para pengusaha penggilingan. Karena dengan kehadiran PT Wilmar mereka ini sulit bersaing dengan PT Wilmar sehingga mereka akan kesulitan memperoleh pasokan gabah. Nah ini yang ke depan harus diatur oleh pemerintah daerah, apakah nanti kita untuk menambah pasokan beras, apakah kita harus menambah lahan sawah kita atau bagaimana, ini nanti akan dibahas secara khusus. Berdasarkan informasi dari Diskom Perindak Kabupaten Serang, Entus menyampaikan untuk ketersediaan pasokan atau kebutuhan pokok di Kabupaten Serang saat ini masih relatif stabil. Bahkan untuk harga cabai merah mengalami penurunan. Jadi tidak ada kesulitan untuk masyarakat mendapatkan cabai dan yang lainnya. Kecuali beras yang harus diintervensi melalui operasi pasar, kemudian juga minyak, telur, dan daging ayam. Saya Siska Purnamadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, Polres Pandeglang berhasil membongkar praktek prostitusi berkedok rumah tinggal. Praktek prostitusi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu.
Polisi mengamankan seorang mucikari berinisial S yang menyediakan kamar tempat tinggalnya sebagai tempat praktik prostitusi. Laporan selengkapnya Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Jajaran Satreskrim Polres Pandeglang membongkar praktek prostitusi berkedok rumah tinggal di Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Indik Rusmono, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan salah satu mucikari berinisial S yang menjadikan salah satu kamar rumahnya sebagai tempat prostitusi. Praktik prostitusi ini sudah dijalankan selama kurang lebih 5 tahun sejak 2017 lalu. Selain mucikari S, turut diamankan 2 orang saksi wanita yang saat itu tertangkap tangan sedang melakukan praktik prostitusi. Indik menerangkan, mucikari S menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk melayani para lelaki hidung belang dengan cara menelpon 2 wanita yang menjadi anak asuh dari mucikari berinisial S. Adapun tarif pelayanan plus yang diberikan setiap wanita itu dibanderol dengan harga Rp400.000, yang mana dari setiap anak asuhnya, S ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000. Mucikari S mengaku dirinya terpaksa menjalankan bisnis prostitusi ini karena desakan ekonomi. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 296 KUHP dan pasal 506 dengan ancaman hukuman 1,4 bulan. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayahnya saat musim penghujan, kelompok masyarakat Kelurahan Ramanuju, Kota Cilegon membangun sumur resapan. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Untuk mengantisipasi banjir, Pokmas Kelurahan Ramanuju membangun sumur resapan di lingkungan Simpang 3 RT 4. Diketahui wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir di setiap musim penghujan. Dengan dibangunnya sumur resapan tersebut, warga Simpang 3 menyambut gembira seperti dituturkan Rohana warga setempat. Ia menuturkan wilayahnya kerap banjir ketika musim penghujan datang dan setelah dibangun sumur resapan banjir, debit air agak berkurang. Anwar, warga Simpang 3 lainnya juga membenarkan kalau di kampungnya kerap banjir ketika musim penghujan. Namun setelah adanya pembangunan sumur resapan oleh Pokmas pada termin kedua program Salira, banjir sudah jarang terjadi. Sementara itu, Ketua Pokmas Ramanuju, Mokhtar, mengatakan dibangunnya sumur resapan ini atas usulan warga pada saat Musren Bangkel dan saat ini usulan itu sudah direalisasikan. Saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. Salah satunya dengan membangun pos gizi lavender di Kampung Kebun Manggis yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, meresmikan pos gizi lavender di Kampung Kebon Manggis, RT 2 RW 4, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Pondok Aren pada Senin 17 Oktober 2022. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani dan menurunkan angka kasus stunting. Permasalahan stunting sendiri diharapkan dapat ditangani sesuai target, yaitu penurunan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Pilar menjelaskan, Kota Tangsel sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan. Selain itu, juga dibentuk tim pendamping keluarga dengan jumlah anggotanya sebanyak 3.129 orang yang terdiri dari tenaga medis, kader kesehatan, dan yang lainnya. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.